Selamat datang di video pembahasan soal PPG Matematika. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Oke, kita Bapak Ibu bikin tabel dulu untuk mengingat saja. Untuk yang sudah ingat berarti nggak masalah. Kasihan juga yang udah lama nggak ingat. Saya juga udah lumayan lama nggak ngajar ini. Kita mulai dari P dan Q. Untuk pernyataan 2 ya Bapak Ibu. Ini sekadar tabel yang saya tulis di bawah ini sekadar untuk mengingatkan saja untuk Bapak Ibu yang lupa. Sekalian kita sama-sama biar lebih lancar. Big V Q P P with G. Yang pertama atau ya Pak ya? Q, iya. Bapak Ibu juga bisa coba kalau misalkan di Word itu kan untuk matematika kan ada simbol-simbol tuh. Sebenarnya bisa diingat juga. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Terutama untuk yang sering digunakan. Kadang kan Bapak Ibu bisa lihat ya, saya biasa nulis derajat itu nggak pakai derajat tapi pakai degree ya, misalnya ya 180. Garis miringnya di atas enter. Kalau pakai laptop ya degree. Nah, itu langsung ada ininya, derajatnya. Jadi ada beberapa istilah matematika yang bahasa Inggrisnya itu bisa kita tulis. Misalkan sudut ya, angle. Itu langsung keluar dia. Jadi kita nggak perlu cari simbol, insert simbol. Ya sama juga sih hasilnya. Jadi ada beberapa yang lebih mempermudah kita mengetik Bapak Ibu. Nah, contoh yang V dan with G. Untuk atau dan. Kalau untuk panah kanan itu lebih mudahnya strip sama panah. Nah, itu langsung jadi panah. Tapi kalau mau kiri kanan atau implikasi tapi garisnya 2. Bisa pakai right arrow. Untuk yang 1, tapi bisa pakai 2, misalnya pakai R-nya besar. Nah, dia menjadi 2. Bisa kelihatan nggak ya nih yang saya ketik? Bisa ya? Terlihat. Yang atas. Terlihat, Pak. Nah, jadi ada beberapa ya bahasa Inggrisnya right arrow. Q. Nah, misalkan kita mau nulis B implikasi karena kiri kanan, maka biasa kita tulis left right arrow. Kiri kanan. Panah kiri kanan. Nah. Dan jangan lupa sebelum menulis simbol itu biasanya harus ada tanda miring yang kebalik, pokoknya yang di atas enter, bukan yang di dekat shift atau di dekat M itu, bukan yang ini ya, bukan garis miring ke kanan tapi garis miring yang ke kiri. Jadi didahului dulu itu, misalkan tak hingga itu kan infinity ya, disingkatnya INFTY langsung enter. Atau aproksimasi APPROX. Nah, sama dengan lebih dekat itu. Kalau Bapak Ibu ingin ingat, misalkan ada beberapa yang sering sekali dipakai, Bapak Ibu bisa lihat di file, option. Nah, kemudian ini ya saya ulangi, kalau pakai ini saya pakai Word 2013 kalau nggak salah. Jadi file, pilih option, kemudian pilih proofing. Nah, di situ ada auto correct. Bapak Ibu pilih yang matematika. Nah, di situ ada semua. Bisa diingat, terutama yang sering dipakai aja diingat. Misalkan alfa ya. Jadi kita nggak perlu cari alfa tuh. Misal mau nulis alfa, tulis aja strip alfa. Jadi nulisnya kayak gini, alfa. Keluar di alfa, beta. Terutama ada beberapa saat kita ngetik itu lebih cepat. Oke, kembali ke logika Bapak Ibu. Berarti ini kelebihan, kita buang ya. Mari ingat bersama-sama. Untuk yang sudah ingat berarti nggak perlu diingat lagi. Peki Bapak Ibu. Kita mulai dari BB SS, sedangkan untuk Q BS B S B
S. Untuk atau, nah untuk atau seperti biasa dia cuma salah S. di ketika keduanya salah. Ketika keduanya salah ya Bapak Ibu, sisanya dia benar. Oke. Untuk konjungsi atau dan, dia cuma benar, sisanya salah. Sisanya salah. Oke. Untuk implikasi, benar salah, baru dia salah. Salah. Salahnya yang kedua, benar. Lah, kok di sini lagi. Benar, benar, benar. Untuk diimplikasi keduanya harus sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah. Baru dia benar. Semoga bisa ingat ya Bapak Ibu setelah lihat yang bawah. Mungkin yang masih sempat lupa ke logika, ini bisa mengingat kembali setelah melihat tabel. Ada yang ingin bertanya? Tabelnya. Kalau untuk dan sama atau itu paling gampang adalah Bapak Ibu ubah ke kalimat. Kalimat yang paling simpel aja. Misalkan anak disuruh bawa buku dan pulpen misalnya. Nah, mereka bawa buku dan pulpen, ya benar. Mereka cuma bawa buku, salah. Mereka cuma bawa pulpen, salah. Mereka tidak bawa keduanya, ya juga salah. Karena dia pakai dan. Kalau disuruh pakai atau misalnya, kalian boleh mengerjakan menggunakan pensil atau pulpen. Nah, mereka menggunakan pensil atau pulpen, ya benar. Memakai pensil saja benar, memakai pulpen saja juga benar. Yang salah adalah tidak memakai keduanya. Misalnya mereka pakai spidol, nah itu yang salah. Kalau pakai atau. Nah, untuk benar implikasi, dia akan salah ketika sebabnya benar, akibatnya salah. Misalkan dia makan, hasilnya kenyang. Nah, yang salah adalah dia sudah makan tapi tak kenyang. Ternyata dia makan cuma 1 biji nasi. Nah, kayak gitu. Ya Bu Yunita. Oke, kita bahas soal yang di atas. Nilai pernyataan PQR agar pernyataan benar jadi yang mana Bapak Ibu? Kita analisisnya pakai satu-satu. Jadi langsung tembak ke keinginan dari soal. Ini kurang kan soalnya? Dimintanya apa? Pernyataan ini benar. Yang apakah diminta benar, apakah diminta salah? Nah, nanti akan kelihatan. Karena nanti dari 5 opsi ini ada satu yang berbeda. Intinya kalau Bapak Ibu ketemu soal yang seperti nomor 4 di atas, mintanya kurang, kita coba salah satu dulu. Misal yang A misalnya ya. Oke, kita coba yang A. Jangan bikin tabel kebenaran, karena kalau bikin tabel kebenaran PQR, Bapak Ibu ini terlalu lama. Kita bagaimana langsung melogikakan, misalkan dia minta benar ya, dan di situ ada di tengah-tengahnya ada simbol dan. Maka kita harus mikirkan bahwa yang ini harus benar, yang ini juga harus benar. Karena tadi, dan itu akan benar ketika kedua-duanya benar. Khusus si dan nih, karena dia kan konjungsi. Jadi kita jangan bikin tabel kebenaran, karena kalau bikin tabel kebenaran untuk soal yang seperti ini, itu akan memakan banyak waktu. Langsung kita eksekusi saja. Oke, untuk yang pertama, P salah, Q salah, dan R salah. Kita masukkan ke soal. Ini ya. Kita ganti kalimatnya. Kalau P salah, ini kita tulis salah. I juga salah. Yang belakang juga salah. Nah, maka ingkaran R menjadi benar ya Bapak Ibu. Jadi menjadi hasilnya apa? Salah. Benar. Dan benar. Hasilnya? Benar dan benar. Yang benar dong. salah. Benar ya. Yang kedua, P
P salah, Q benar, dan R salah. Kita sama substitusikan ke soal. B dan Benar. B Coba dan B. boleh Benar. boleh boleh satu orang coba. Siapa? Bu Irma ya tadi. Bu Irmawati coba. Iya, itu yang kedua itu B dan B. B dan B. Saya copy dulu Bu ya. Jadi Iya, kita ubah B S sama B. maka S ya. S S B sama B, B. S B. Benar dan benar Terus benar. Nah, berarti soalnya ini bukan benar nih. Berarti ini mintanya kayaknya salah. Lanjut Bu. Yang C. Siapa lagi? iya, B itu B monggo salah, Bayu. Q benar, dan R benar. Siapa lagi coba? Itu saya copy ya, nanti tinggal disebutkan aja sesuai dengan pernyataan. Bu Hayu misalnya. Coba Bu Hayu, ayo. Biar saya nggak ngantuk nih. Salah, benar. Salah, benar, Benar, Salah. Benar. salah, salah. salah, benar. Salah. Salah. Oh, salah ya. Salah. Oke. Negasi. Berarti benar-benar ya. Benar-benar masih Iya. benar. Oke, Benar. lanjut. B benar, Q benar, dan R salah. BB. Sebenarnya B. bisa kelihatan Bapak Ibu, kita cuma cukup mencari yang pernyataan P-nya benar, Q-nya salah. Karena cuma ada di E sebenarnya nanti. Itu akan ketahuan. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Benar. Benar. Benar, Benar. benar Benar. juga. Benar. Benar. Benar, benar. Nah, ini yang kelihatan. Karena sudah jelas ketika P benar, Q salah, maka pernyataan yang depan jadi salah. Oke, ini berarti Bapak Ibu benar, Benar. salah, benar, salah. Salah, Iya, salah. benar, Benar, salah, benar, salah. Salah dan salah. Dan Berarti jawabannya yang E ya Bapak Ibu ya? Ya kok E ya? Ternyata soal ini jelas dia minta yang salah. Di soal aslinya Bapak Ibu, ini yang saya dapat, soal aslinya nggak ada menyatakan apakah dia minta benar apakah dia minta salah, kita nggak tahu nih. Nilai pernyataan PQR agar pernyataan bla 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 adalah, mintanya apa? Tapi setelah kita cek di opsi, jelas akan ada satu opsi yang berbeda di antara yang lain. Kalau ada dua, nah berarti Bapak Ibu ikut pusing. Ada pertanyaan? Jadi kita langsung ambil ke soal ya. Ini saya hapus ya soal aslinya. Aman ya. Insya Allah kalau ingat logika pasti bisa. Untuk penarikan kesimpulan selalu menggunakan 3 itu. Kalau enggak ponen, tolen, ya silogisme. Lanjut Bapak Ibu yang kedua. Kesimpulan dari. Nah, kesimpulan dari. Silakan dicoba. Kelihatan ya? Simpulan lingkaran A right arrow B right arrow lingkaran C right arrow lingkaran D dan D with G lingkaran C adalah silakan Bapak Ibu dicoba. Ini kaidahnya cuma 2 yang paling sering digunakan, modus ponen atau modus tolen. Yang modus ya. Yang ketiganya ada silogisme. Kalau penggunaan ini paling banyaknya kalau enggak modus tolen ya modus ponen kalau soal kayak gini. Semoga kelihatan ya gambarnya, simpulan. Soalnya coklat itu. Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa klik titik 3, kemudian pilih ubah tata letak ya, biar kelihatan jelas. Kemudian pilih sorotan.
Silakan. Mau coba? Ayo yang ringan-ringan aja nih. Dijawab dong. Bu Yuanitanya mana nih? Katanya minta yang ringan. Kalau diem berarti nggak bisa. Berarti nggak ringan? OTW sebentar. Oke, siap. Ini Bu Yanita pokoknya ketua kelas kita. Enak aja. Dan konfirmasinya ke Ibu saya selalu nih. Oke, ini opsinya kayaknya cuma 4. Jadi kita ngikuti aja opsinya 4. Opsinya cuma ada 4. Nah, ini sudah saya ubah ke dalam bentuk ketikan. Silakan Bapak Ibu analisis apa kira-kira jawabannya. Tidak ada yang ngirim. Ketinggalan ya Pak nomor 1. Ketinggalan. Bu Heni ya. Ketinggalan Ibu nomor 1. Nanti saya kirim ininya. Saya kirim linknya. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, saya konfirmasi lagi. Biasanya kalau kiriman link Google Meet ini tergantung waktu perekaman. Kalau semakin lama merekamnya, semakin lama juga terkirim ke email. Jadi insya Allah besok pagi ya saya kirim. Biar sudah pasti terkirim. Oke, silakan Bapak Ibu. Yang pertama kita jadikan ini yang atas kita jadikan kalimat pertama. Yang kedua kita jadikan yang belakang menjadi kalimat kedua. Nah, yang ketiga kita simpulkan apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari ini. Apa langkah pertama? Langkah pertama kita yang kedua kita ingkarkan. Menjadikan sebuah ingkaran. Nggak di kontraposisi. Yang mananya Bu kontraposisi? Kayaknya, Yang satu. kayaknya yang belakang. Satu di kontraposisi boleh juga. Saya kasih solusi yang pertama dulu Bu ya. Pertama, yang kedua kita ingkarkan. Ingkaran dari D dan C itu menjadi apa? Non D atau C. Negasi D atau C. Nggak salah. Iya benar. Ya, non D atau C. D kalau pakai atau ya, tapi saya lebih tertariknya pakai implikasi karena kita kan arahnya ke ke ponen ini, ke pernyataan yang atas ya. Ingkaran dari implikasi adalah D dan D C. maka Benar C. ya? Dua ingkaran. Ya, D maka C. Dua ingkaran. Oke. Jadi yang maksud dua ingkaran itu adalah dua diingkarkan, pernyataan kedua. Kemudian kita kontraposisikan seperti yang Bu Yuanita tadi bilang, kita kontraposisikan, coba. Berarti kontraposisi tidak mengubah pernyataan. Yang belakang yang dikontra, Pak. Kontraposisi. 3. Yang ketiga. Non C maka non D itu. Kok saya ada dengar suara orang lain ya? Iya ya, ada yang Bu bicara. Nani kayaknya. Ada Bu Nani. Tapi pelan Ibu. Bu Naninya di mana ya? Ada di room ini. Di Jogja lah. Bukan, maksudnya ada di room ini. Enggak. Ada kayaknya. Oke, lanjut. Yang kelima. Yang kelima apa yang kita lakukan? 1 dan 4 di Modus tolen. Modus tolen ya berarti? Ingkaran A maka B.
14 modus tolen. Benar ya? 14 modus tolen hasilnya itu Bapak Ibu? Oke. Kemudian terakhir ingkaran. Ingkaran dari sebuah implikasi itu adalah ingkaran A dan ingkaran B. Lingkaran B. 5 ingkaran. Benar? Terakhir kita pilih yang sama. Ingkaran B, Lingkaran B. W, G. Atau Kenapa harus diputar? posisi A. Karena apa ini? Komutatif. Kenapa harus diputar menjadi 7? Karena yang opsi nomor 6 tidak ada Bapak Ibu. Jadi kita putar 7. Bisa sampai di sini? Silakan, ada yang bertanya. Susah Pak, Untuk- puter-puter. Gimana? Yang penting memahami bahwa kontraposisi itu bisa. Ya, silakan Bu. 5 ke 6 itu, Pak. 5 ke 6. 5 ke 6. Oh, Kan ingkaran. 5 itu ya. Ingkaran ini Bu, kalau Ibu ingat, ini cara mudah mengingat ingkaran ya. Ingkaran dari implikasi adalah depan berubah, depan tetap, belakang berubah. Belakang berubah. Ya, depannya tetap. Jadi Lanjut. ingkaran A-nya tetap ingkaran A, B-nya menjadi ingkaran. Cara mudah untuk mengingat ingkaran dan. Untuk Bu Nani ya. Contohnya dari 2 ke 3 ya, dari 2 ke 3 itu depannya tetap, Iya, tadi belakangnya berubah. 2 ke 3 itu bisa. Jadi 2 ke 3 dan 5 ke karena- 6 itu sama caranya. Karena mau menuju ke pilihan itu ya, Pak ya. Menuju ke pilihan, benar Ibu. Karena kalau kita Ya, biarkan ya. nomor 5, opsinya nggak ada tuh, Nah, bukan iya. yang itu. Iya, iya. Kayak nomor 6, sebenarnya kan nomor 6 itu udah selesai nih. Kalau misalkan kita diminta dosen ngerjain, nomor 6 itu udah selesai. Tapi karena di sini diminta berdasarkan pilihan ganda nggak ada itu nomor 6. Tapi kalau kita pilih, misalkan kita lagi ngerjain di coret-coret, nggak perlu juga diubah ke nomor 7, karena nomor 6 dan 7 itu sama aja, cuma komutatif. Gimana Bapak Ibu yang lain? Masuk Pak Ardi. Bisa ya? Bentar saya share dulu, ini saya pernah nulis kayaknya aturan logika. Nah ini Bapak Ibu, saya kirim di kolom chat ya, ini pernah saya tulis tentang aturan logika. Silakan kalau pakai laptop ya, boleh sambil dibuka tab yang baru. Semoga sedikit membantu. Karena seingat saya udah pernah nih ada aturan penyimpulan dan aturan penggantian. Kapan penggantian? Dan itu nggak perlu diingat Bapak Ibu. Sebanyak itu nggak perlu diingat. Di kolom chat saya ada bagikan link itu tentang aturan logika. Ada aturan penggantian dan ada aturan penyimpulan. Untuk memudahkan Bapak Ibu kapan dia bisa diganti. Ini kan tujuannya adalah opsi. Silakan, ada yang ingin bertanya untuk soal ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya bagikan soal yang mirip. Masih bingung sama yang poin 4, Pak. Yang langkah keempat, yang kontraposisi. Langkah keempat. Dari 2 ke 4, 3 ke 4, atau gimana? Iya, yang 3 ke 4. Negasi C, maka negasi D. Oke, kontraposisi itu adalah menukar posisi, depan jadi belakang, belakang jadi depan. Kemudian kedua pernyataan diberi negasi. Itu namanya kontraposisi. Oke, saya tulis aja ya. Pernyataan awal itu P. Ini implikasinya. Implikasinya adalah P maka Q. Ini ekuivalen dengan ingkaran Q ke ingkaran P. Ini namanya kontraposisi. Ya, ekuivalen itu. Kontraposisi. Jadi bisa kita tukar Ibu. Kemudian sebuah implikasi yang seperti yang kita ketahui juga ekuivalen dengan disjungsi. Depan berubah, belakangnya tetap.
Nah, juga bisa. Jadi ini sebuah ekuivalen ya, ekuivalennya. Bisa juga Q atau lingkaran P. Itu ada di aturan penggantian. Kontraposisi itu sampai di sini aja. Ini namanya kontraposisi, Ibu. Jadi kita bisa menukar sebuah implikasi dengan mengganti yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Kemudian kedua pernyataan diberi lingkaran. Nah, itu yang saya lakukan. Ubah dari langkah 3 ke langkah 4. Bisa diperhatikan, C-nya saya pindahkan ke depan, D-nya saya pindahkan ke belakang, kemudian kedua pernyataan itu diberi negasi. Itu boleh, karena di kontraposisi itu sah. Ada lagi? Kalau salah kalau salah penjelasan saya, tolong dibantu ya Bapak Ibu yang lain. Takutnya keliru. Tadi siapa yang nanya ya, Bu? Tentang 3 ke 4. Pak. Bu Rena, oh ya, lupa saya, Bu. Yeah. Gimana Bu Rena? Terima kasih Pak Ardi. Ya, Kontraposisi itu sah, jadi tinggal ditukar. Kemudian, pokoknya kalau soal kayak gini tujuannya adalah modus ponens. Kontraposisi itu lawan dan pindah gitu aja ya Pak ya? Lawan dan pindah, Ingatnya. ya. Iya. Kadang itu kan ada beberapa ya, kalau pernyataan ini P maka Q ya, yang namanya ditukar, yang ditukar aja nih, misalnya ditukar posisi. Q-nya ke depan, P-nya ke belakang. Nah, ini bukan kontraposisi, tapi namanya converse. Converse, Nah, Bapak itu, Ibu. Nah, kalau inverse, berarti cuma dikasih lingkaran. Negatif, ya. Ya. Sedangkan kontraposisi, selain ditukar, Keduanya. dikasih lingkaran. Gabungin keduanya. Converse dan inverse, Bapak Ibu, ini juga ekuivalen. Jadi converse dari sebuah sebuah implikasi itu ekuivalen dengan inverse-nya. Sebenarnya kalau dari sebuah converse kita kontraposisikan, dia juga akan jadi inverse. Nah, walaupun bahasanya agak ribet ya. Sebuah converse kalau kita kontraposisikan, tukar posisi kemudian kasih lingkaran, jadilah sebuah inverse. Bisa dilihat tuh di situ. Bisa ya? Jadi sebuah keekuivalenan itu selain ditukar, kata Bu Nani tadi, bahasanya ditukar dan diberi inverse. Tukar dan pindah. Tukar dan pindah, nah kayak gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak ya? Kita coba untuk soal berikutnya, pasti bisa. Karena caranya hampir sama dengan cara yang nomor 2 tadi. Selamat mencoba Bapak Ibu. Ambil saya ketik juga ya. Boleh Bapak Ibu jawab di kolom chat saja ya. Kalau sudah ketemu silakan klik A, B, C, atau D. Dengan menuliskan nomor 3. 3A, 3B, 3C, 3D untuk jawaban. Biar yang lain nggak dengar suaranya. Halo Pak Ardi. Silakan Ibu. Pertanyaan maksudnya ini. Halo, Pak, Ibu kalau siapa? bentuknya 2 pernyataan kayak gitu toh Pak, itu kan yang depan implikasi, terus kemudian yang belakang disjungsi. Itu sebenarnya dari 2 pernyataan. Pernyataan sebenarnya dari 2 pernyataan. Maksudnya gimana? Ini Nggak, ada 4 maksudnya itu pernyataan yang sebenarnya. Baris itu karena ada 4 pernyataan, tapi dipisahkan disjungsi dan itu dipisahkan konjungsi. Itu berarti yang pernyataan yang paling atas itu yang sebelum dan itu. Atau Sebelum dan. yang sebelum dan itu Sebelum dan. dari kesimpulannya dulu. Itu pernyataan 1. Pernyataan 1 itu Sebelum yang dan di itu depan dan pernyataan pernyataan yang kedua yang setelah dan. Dan kayaknya soal ini pernah saya edit, kayaknya ini soalnya karena opsinya nggak ada soalnya nggak ada C, tiba-tiba opsi ada C. Coba Bapak Ibu lihat. Benar nggak ya? Atau kelihatan saya aja? Betul. C-nya Nah, Bapak Ibu lihat soal saya ya. Soal yang saya ketik, jangan lihat soal yang digambar. Karena soal digambar itu kayaknya salah ketik.
Karena tiba-tiba di opsi ada C. Jadi Bu Yunita tadi jawabannya yang depan ini Pernyataan pertama. pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Nanti kita cari kesimpulannya, ini bisa dilihat nih. Nah, arahnya Bapak Ibu. Kalau dia BA dan di depan ini ada BA, nah berarti kita arahkan ke dia modus ponen. Kenapa? Karena BA ini ada di depan. Berbeda dengan tadi ya. Ini bisa saya angkat ke atas. Soalnya ABCD, premis kedua DC. Nah, kita arahkan ke modus tolen. Karena modus tolen yang bermain di belakang. Kalau dia bermain di depan nih, berarti dia modus ponen. Nanti Bapak Ibu coba arahkan ke modus ponen. Jangan lupa yang mengerjakan, lihat yang saya ketik, bukan yang soal digambar. Karena aneh tuh, soalnya tidak ada C, tiba-tiba opsinya C. Dan yang udah ketemu silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom komentar saja. Ya. Soal ini ada beberapa versi Bapak Ibu yang saya temukan, nanti akan saya tampilkan ke empat versinya. Sudah ketemu jawaban? Saya cek kolom chat ya. Baru satu orang, Bu Aida Latifur Rohma sudah jawab. Terima kasih Bu Aida. Bu Aida sudah jawab ya Bapak Ibu, salah satu dari opsi yang ada di atas. Bu Nurdia juga sudah jawab. Nah, serunya nih kalau ngetik pakai HP nih pasti ataunya pakai V kan. Dan dannya bahkan pakai pangkat ya, Bapak Ibu. Kalau misal jawab D pasti pakai pangkat. Iya, Pak. Makasih Bu Nurdia masih balas ocehan saya. Oke, 1, 2, 3 orang punya jawaban yang sama. Ada Bu Aida, Bu Nurdia, dan Bu Rena. Gimana Bapak Ibu yang lain? Sekali lagi saya ingatkan, arahkan ke modus ponen. Pernyataan satunya ini. Pernyataan duanya ini. B. Hampir sama, langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi. Pakai ekuivalen, kemudian menggunakan kontraposisi, menggunakan modus ponen, menggunakan silogisme, langsung ketemu. B atau A, Pak, bukan B dan A. Oh iya, atau ya Bu ya. Sorry Bu. V. Oke. Sudah? Cek lagi. Ada Bu Nina dan Bu Hayu. Jawabannya juga sama dengan 3 orang yang sebelumnya. Oke, kita bahas Bapak Ibu. Sepertinya belum ada penambahan. Pertama kita ganti pernyataan kedua. Kuncinya ada di pernyataan kedua, kita ganti menjadi pernyataan implikasi. Depan berubah, belakangnya tetap. Nah,
Ini namanya silogisme disjungsi. Kita mengubah dari implikasi ke disjungsi. Bebaslah Bapak Ibu menulis apa di belakang nomor 2. Penjelasan nomor 2 SD itu biar lebih mudah aja. Oh, ini pakai silogisme disjungsi. Kemudian sama seperti tadi kita kontraposisikan menjadi right arrow B. 3 kontraposisi. Sudah jelas ketemu bahwa 1 dan 4 ini bisa dimodus ponenkan. Jadi lingkaran D maka lingkaran C maka lingkaran D. 1, 4 modus ponen. Jelaslah jawabannya adalah B. Sama seperti tadi, dia akan menggunakan silogisme disjungsi. Benar Bapak Ibu, ada yang merasa agak terhambat mengerjakan soal logika, silakan ditanyakan. Untuk yang sudah mengerjakan hampir kelima-limanya benar. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Pak Hardi, Bu, langkah Bu? saya tadi Bu kan Natalia. saya pakai ingkaran. Ya. Langkah saya tadi kan saya ingkar, terus komutatif, terus ingkar lagi ke langkah kelimanya sama ke situ Pak. Tapi panjang Bu ya. Bisa Nah, bisa ketemu 10 langkah itu. enggak, ya langkahnya sama. Cuma saya dari 5 ke 6 itu tadi belum bisa hubungkan ke silogisme disjungsi tadi. Ibu sampai itu langkah 5 sama, cuma di layar ini, di layar Word saya itu yang paling atas, bisa Ibu lihat, yang paling atas ya, yang paling atas sekali. Itu saya mengubah pernyataan implikasi menjadi disjungsi. Bisa dilihat ya, yang depannya menggunakan implikasi P maka Q, jika P maka Q, yang belakang yang agak tengah itu saya ubah menjadi ingkaran P atau Q. Intinya kita bisa mengubah implikasi menjadi atau, dengan syarat yang depannya kita ubah, yang belakang nggak usah diubah. Itu cara gampang saya untuk mengingat itu. Arah 2 ke 3 itu caranya sama. Depannya saya ubah menjadi ingkaran B, belakangnya tetap A. Dengan mengganti tanda disjungsi atau menjadi jika maka implikasi. Sebaliknya juga sah. Seperti dari nomor 5 ke nomor 6. Yang depannya saya ubah, ingkaran C menjadi C, ingkaran D-nya tetap ingkaran D. Mengubah implikasi menjadi disjungsi itu caranya seperti itu. Bisa dipahami ya Bu Natalia? Jadi kita bisa mengubah implikasi menjadi disjungsi. Ingatnya, depannya berubah, belakang tetap. Debat dulu saya ubah. Kayak pernah saya sebut itu debat. Debat dan kredit. Depan berubah, belakang tetap. ya Bu. Iya. Debat kalau tidak salah ya, saya udah bilang debat. Depan berubah, belakang tetap. Ingkaran implikasi. Ada lagi Bu? Itu sama aja, ingkaran diingkarin lagi ya Pak ya? Ingkaran diingkari lagi, iya sama. Kayak yang langkah Bu Natalia tadi, pertama kita ingkarin dulu tuh, jadi ingkaran B dan ingkaran A, arahnya ya. Kemudian kita jadikan ke implikasi, iya komutatif. Jadi ingkaran A dan ingkaran B. Ya gitu ya Bu Natalia. Alurnya ke situ. Baru kemudian jadilah yang nomor 4 arahnya ya. Ingkaran A maka ingkaran B. Nah nomor 5 pun caranya sama. Kalau Ibu mau menggunakan langkah yang tadi, diingkarkan dulu. Jadi ingkaran C dan D. Kemudian baru diingkarkan lagi. Cuma itu akan menambah beberapa langkah yang Bapak Ibu nanti akan sayang untuk kertas coretannya. Bisa digunakan untuk yang lain.
Itu kan paling tidak memerlukan 7 atau 9 lah, 9 langkah mungkin untuk mendapatkan hasil yang sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Pak Ardi, Silakan. berarti itu untuk menghematnya itu langsung diputuskan, oh ini pakai tolen, oh ini dibawa ke ponen gitu apa ya, gimana? Iya. Kalau untuk soal yang kayak gini, Bu, karena soal ini beberapa kali sering keluar. Nggih, nggih. Kita lihatnya dari BA-nya atau CD-nya yang keluar. Nanti ini habis ini saya berikan yang lain ya. Kita pakai PEKI. Kita langsung simpulkan nih. Misalkan nih ya, contohnya soal yang barusan nih. Nah, ini berarti kita arahkan kemana? Ini berarti ke tolen. Ponen. Alasannya, Bu? Ponen, Pak. Ponen, Pak. Nah, kenapa ke ponen? Depan, nah. Ya, depannya ada temennya tuh bawah. Iya. Depannya temannya bawah. Bisa Bu Nani ya? Kan kelihatan kan? Ya, ya. PEKI, Ya, oke, ya. seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sebenarnya ini saya sedikit jelaskan, kadang itu kan kita sering terfokus pada ponen atau tolennya ya. Sebenarnya fokus ponen dan tolen itu sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Nah, contohnya ya. Pernyataan satunya PEKI ya, pernyataan duanya P. Kita dapat simpulkan hasilnya Q ya. Ki. Oke. Sedangkan kalau nomor 1 kita kontrol posisi, hasilnya menjadi apa? 1 kita kontra posisi. Satu kita kontrol posisi berarti negasi. Gini ya. Negasi P, iya, negasi P, negasi Q, kemudian di situ ada negasi P, negasi Q, maka hasilnya negasi P. 1 kita kontra posisi. Kemudian 32 kita modus tolen kan. 32 modus tolen. Hasilnya adalah sama aja, sama kayak kita nyimpulkan pakai ponen langsung. Paham nggak arahnya nih? Ya. Sebenarnya modus tolen dan modus ponen itu memiliki kesimpulan yang sama, maksudnya seperti itu. Contoh yang lain kalau kita menggunakan modus tolen. Modus tolen itu pernyataan pertamanya P, maka I. Pernyataan keduanya apa? Lingkaran Q. Oke, coba yang pertama kita kontraposisi. Lingkaran Q, maka lingkaran P. 1 kontraposisi. Kemudian 32 kita ponenkan. 32 kita modus ponenkan. Nah, kan hasilnya sama tuh dengan 1 2 kita kontraposisikan. Hasilnya sama aja tuh. 32 kita ponenkan dengan 1 2 kita modus tolenkan. Negasi Q. Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya kesimpulan antara modus ponen dan modus tolen itu sama. Sama-sama sah. Sahnya di situ. Nah, sebenarnya 1 2 kita modus ponenkan itu lebih ringkas daripada kita kontraposisikan dulu kemudian kita modus tolenkan. Nah, oke, kembali ke soal nomor 4. Silakan Bapak Ibu coba lagi. Arahnya tadi sudah disebutkan ke modus ponen. Karena P dan Q yang ada di soal. Silakan dicoba. Ini tanpa opsi Bapak Ibu. Hasilnya bisa banyak. Non R atau non S, Mbak? Gimana Ibu? Tetap ya belakang. Non R atau non S bukan ya? Itu yang belakang sekali kita implikasi terus kita kontraposisi kayaknya udah dapat yang atas ya. Pertama kita Implikasi yang belakang, yang kedua kita ubah ke implikasinya. langsung Jadinya menjadi modus ponen. Iya, Iya. udah langsung modus ponen ya. Langsung jadi modus ponen. Oke, Bapak Ibu bisa? Langsung jadi modus ponen. Itu Bu Iwanitanya sudah langsung tembak ya. Ini saya hapus dulu ya.
Satunya saya tulis ulang ya. Satunya kita tulis ulang. Duanya kita tulis ulang. Nah, ternyata dua ini setelah kita jadikan implikasi, dia langsung ketemu ke yang atas. Yang kita, walaupun nanti Bapak Ibu perlu komutatifkan lagi. Nanti kan kontraposisikan lagi. Atau caranya ada dua. Bapak Ibu bisa komutatifkan dulu yang nomor 2, baru diubah ke implikasi, atau diubah ke implikasikan dulu, baru kontraposisi. Hasilnya sama. Bisa ya? Misal kita pakai yang kita ubah ke komutatifkan dulu. V lingkaran Q. Berarti kita tukar ya. Kita tukar posisinya. Kan sama aja nih. 2 komutatif. Komutatif berlaku untuk disjungsi dan konjungsi. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kita ubah ke implikasi. Depannya berubah. Debet. Belakangnya tetap. Negasi D. Belakangnya tetap. Oke. Istilahnya adalah silogisme disjunktif. Sudah ketemu 1 dan 4 ke modus Ponen. lingkaran S. 1, 4 modus ponen. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Untuk ini, seandainya tidak ada opsi di nomor 5, ini bisa kita ubah semau kita, bisa jadi ini. Tinggal menyesuaikan opsi ya Bapak Ibu. Bisa juga misalkan dia mintanya ke implikasi lagi. Baik. Arrow lingkaran S. Atau bisa juga sebaliknya. S. Baik. Arrow lingkaran R. Jadi untuk nomor 6 ini menyesuaikan opsi. Menyesuaikan opsi. Seandainya di nomor 5 itu tidak ada di pilihan jawaban, maka di nomor 6 ini salah satunya harus ada dan harus menjadi pilihan kita. Untuk nomor 6 tinggal menyesuaikan opsi. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang belum bisa mengikuti logikanya secara mungkin terlalu cepat, silakan tanyakan saja. Ini berarti nganu ya Pak, pengambilan komutatif itu SD sama nganu itu tergantung kita ya Pak. Kalau Tergantung kita. Saya agak beda dalam memecahkan nih. Tapi hasilnya sama. Saya pakainya hukum ekuivalensinya itu malah yang tak ubah dari yang awal dulu, sehingga nanti ketemu yang negasi Q sama atau negasi P itu nanti kan pakai silogisme ya, itu nanti hilang tinggal negasinya. Lah negasi dari negasi RV negasi R atau negasi S. Tinggal sisa itu Bu ya. Kira-kira berapa langkah Ibu? Saya hanya 3 langkah. 3 langkah. Oke. Setelah jawaban. Maksudnya setelah soal. Setelah soal. Tiga langkah ya. Berarti sama kan ya? Iya. Ini kan yang bikin kayaknya banyak karena soalnya saya tulis nih 1, 2. Sebenarnya langkahnya cuma 3 itu. Sama sebenarnya untuk penyelesaian logika itu bebas. Seperti Bu Irma tadi juga bebas. Yang penting jawabannya benar. Iya. Karena logika ini kalau dipaksakan kita mau ikut cara orang, sementara kita udah enak pakai cara yang kita punya, itu malah ribet lagi Bu. Iya, tadi saya juga bingung yang atas penyelesaian tadi yang sebelumnya ada kok muncul tiba-tiba hanya P saja. Itu gimana ya, belum ketemu. Nanti bisa sambil tak mengajari. Yang mana tadi ya, yang tiba-tiba menjadi P itu loh, tadi kok ada P di langkah kedua. Oh, sepertinya udah jenengan ganti ya Pak. Ini itu modus ponen Ibu, modus ponen. Oh. Itu nggak ada hubungan sama soal. Itu saya membahas modus ponen itu kan gini, saya bilang tadi ya, modus ponen, arrow, Q, kemudian yang keduanya P kan? J. Ini saya berbicara tentang modus ponen ini.
Oh ya, itu kok Kesimpulannya Ki. Oh, itu modus ponen. Oh ya ya Iya, ya ya. nggak ada hubungan sama soal ini. Oh, J. Heeh. Soalnya dari tadi tuh saya pakainya silogisme, ini kok ada modus tolen, ada modus. Iya, nggak Saya apa-apa. dari Nggak nomor apa-apa, 2 Ibu. itu pakainya silogisme. Silogisme. Heeh, Nggak apa-apa. iya. Ini kan salah satu solusi aja. Mungkin Bapak Ibu yang udah punya cara untuk silogisme ya lanjutkan aja kan. Karena kan hasilnya sama nih. Tinggal bagaimana Bapak Ibu yang enaknya aja dah. Berarti suka-suka kita ya, Pak. Suka-suka kita, Bu. Oke. Matur nuwun. Sama-sama. Oke, ini kita masuk ke arah yang soal dengan kalimat. Silakan kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Kesimpulan yang sah. Apa tuh Bu Hayu? Kedengaran suaranya. Bu Hayu. Mute dulu, Bu. Padahal udah kayak Kebiasaan Bu Hayu. Pasal. Bu Hayu. Jika Wawan kata Ibu. Tidak memperoleh hadiah. Siapa saya? Namanya dia. Pak Ardi mah. Wawan tidak memperoleh hadiah. Oke. Jerman itu Pak. Silakan. Dia. Silakan Bapak Ibu pakai cara apapun ya. Ini saya bebas. tidak boleh hadiah. Tinggal bagaimana yang belum ketemu aja angkat tangan biar kita samakan persepsi. Ini campuran karena ada Gimana Ibu? Gimana Bu Nat? Oh, enggak apa-apa. Enggak, kau cepet Bu Iwan tadi. Oh iya, ada caranya Bu. Ada cara kalau pakai ya. kalimat kepepet gak tahu rumus kayaknya masih ini Bu, aman daripada PH kalau ada kalimat. Iya benar. Jadi kalimatnya kita lihat kalimat ya premis yang ketiga. Wawan tidak rajin belajar. Kita ambil ke premis pertama. Kalau dia tak rajin belajar maka dia tidak naik kelas. Oke. Sekarang kita abaikan 1 dan 3 tadi. Kita pegang bahwa dia sekarang tidak naik kelas. Masukkan kedua. Pilihannya dia tidak memperoleh hadiah atau naik kelas. Dia tidak naik kelas, berarti kita ambil yang depan. Tidak memperoleh hadiah. Saya ulangi ya. Yang ketiga itu mengakibatkan premis ke-1 itu hilang yang depannya. Kalau dia tidak rajin belajar, maka yang sekarang kita pegang adalah Wawan tidak naik kelas. Setelah 3 dan 1 kita temukan. Kalau bahasa kerennya itu pakai modus ponen tadi. Ya benar, modus ponen. Ya, modus ponen. Kita pegang bahwa sekarang Wawan tidak naik kelas. Nah, abaikan mengubah dia pakai atau. Atau ini Bapak Ibu, atau ini. Kalau yang belakang tidak terjadi, maka yang depan terjadi. Harus kalau terjadi. yang depan tidak terjadi, yang belakang harus terjadi. Nah, sekarang kita udah megang nih, Wawan tidak naik kelas. Berarti yang belakang tidak terjadi pada premis kedua. Yang premis kedua yang depan, ini harus terjadi. Dan itulah kesimpulan. Jadi itu cara cepatnya tadi. Makanya Bu Hayu, Bu Iwan. Kita mungkin caranya sama Bu ya. Iya, penjelasannya tak tarik ke atas. Tak tarik ke atas. 3 masukkan ke 1, kita megang Wawan tidak naik kelas. Yang premis kedua, belakang tidak terjadi. Wajib yang depan ini harus terjadi. Karena atau itu salah satunya harus benar. Triki-triki Bu Dat. Ya, pandai-pandai aja Bu. Silakan Bapak Ibu yang masih belum kalau pakai simbol juga silakan karena hasilnya juga akan sama. Iya, ini pakai simbol itu. Pakai simbol agak lama ya. Agak lama karena agak lamanya itu di sini Bu, kita nulis lagi nih ya. Kita akan nulis lagi. Misal Kan P maka Q. P itu Wawan Iya. tidak rajin. Kadang ada juga yang bingung ketika memisalkan dia pakai rajin, nggak pakai kata tidak, gitu pakai ini bingung dia. Q-nya Wawan tidak naik kelas, tidak naik kelas. Oke, terus
R apa Wawan tidak memperoleh Tidak memperoleh hadiah. dia. Kemudian 1 udah, P udah. begini aja ya biar P cepat. maka R, ya. Maka Q, sorry. Terus negasi R. Negasi R atau Sorry, itu R berarti Pak. R ya, R. R aja kan. R atau negasi Q. Oke, yang ketiga Terus P. Ya. 4 Q. 4 berarti 1 3 modus ponen. Ya. Nah, yang 2 kita ubah. Depan berubah, belakang tetap. Itu kalau kita kontraposisi bisa nggak itu? Depan berubah, belakang tetap. Negasi Belakangnya negasi Q. Ya. Ya. Ingkaran R, ingkaran Q. Berarti dia 2 SD. Kemudian 24 Terus, R. 54 modus tolen. Udah selesai. Kesimpulannya Wawan tidak memperoleh hadiah. Iya. Pakai simbol ya. Lamanya tadi di sini karena kita akan menyemisalkan lagi. Sebenarnya nggak masalah. Kalau cepat nanti bisa juga. Gimana Bapak Ibu? 1 3 di modus ponen kan? Caranya sama tadi ya. Kemudian kita masukkan ke 5, kita ganti ke implikasi. Kemudian 5 4 kita modus tolenkan. Gimana? Lanjut. Bisa ya? Aman. Oke, ini nggak ada opsi. Nanti PQR-nya Bapak Ibu tulis P-nya apa, Q-nya apa, R-nya apa. Pernyataan ingkaran I, ingkaran P, maka Q atau R bernilai salah apabila jawab P titik-titik, Q titik-titik, dan R titik-titik. Agar pernyataan tersebut salah. Pertama fokus pada atau. Yang jelas lah R-nya harus salah. Kemudian masuk ke implikasi. Juga harus salah. Berarti Q-nya harus Salah, harus P-nya salah. P-nya Q-nya harus salah. salah. P-nya salah, Q-nya salah. P-nya juga salah. Salah. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Lancar ya. Ada pertanyaan? Fokus pertama di atau itu keduanya harus salah. Maka yang ini harus salah, yang belakang juga harus salah. Bukan berarti salah semuanya harus jadi salah ini, karena kebetulan aja. Misalkan soalnya tanpa ingkaran, berarti P-nya harus benar. Benar. Nah, kayak gitu. Ya. Kita menyesuaikan aja. Ntar saya kembalikan dulu. Misalkan soalnya ini ditanpa P tanpa ingkaran. Saya tuliskan aja ya, mungkin ada yang masih takutnya salah menyimpulkan. Atau misalkan yang Q-nya ada ingkaran. Maka benar-benar salah. Salah. Benar-benar salah. Oke, kayak gitu ya, Bu ya. Mohon dikoreksi ya Bapak Ibu. Tulisan saya kemungkinan juga bisa salah. Untuk soal tadi, P harus salah, Q harus salah, R harus salah. Seandainya P-nya tidak ada ingkaran, maka jawabannya harus benar, salah. Seandainya Q-nya yang ada ingkaran, P-nya tidak, maka jadi harus benar-benar salah. Gitu ya, Bel? Salah. Tukar satu kali lagi, berarti R-nya coba. Kalau R-nya yang ada ingkaran, yang lain enggak, berarti benar, salah, benar ya. Benar, salah, benar. Oke. Aman ya? Aman. Karena kalau diam ini saya anggap aman.
Pak Giri nggak nongol ini tumben. Pak Giri kemana Bu Ani? Saya baru masuk, Bu. Oh, Bu Ani juga baru masuk. Baru tahu, Pak. Jika ibu Oh, di tadi tak rumah, colek. maka ayah tidak pergi ke kantor. Oke, lanjut dulu ngomongnya. Oke, ini udah saya ubah. Selanjutnya Bapak Ibu. Jika, kemudian jika. Berdasarkan, berarti ini cukup silogisme udah selesai. Jika B maka Q. Jika ibu di rumah, Kita maka tuliskan semua opsinya ya. Bibi tidak menjaga adik. Jika Bibi menjaga adik, maka ibu tidak di rumah. Jika ibu di rumah, maka Bibi tidak menjaga adik dari ibu ya. Berarti ibu di rumah, maka Ibu di rumah maka ibu di rumah ibu di rumah maka Bibi Bibi tidak menjaga menjaga adik. adik. Maka Bibi tidak menjaga adik. Jika ibu di rumah, maka Bibi tidak menjaga adik. Seandainya yang bawa pernyataan kedua kita kontraposisi berarti ya. Iya, berarti Ibu di rumah, maka Bibi menjaga adik. Oke, itu kalau kontraposisi di pernyataan kedua. Kalau kontraposisi di pernyataan pertama, berarti negasi Q maka negasi P. jika Bibi menjaga adik, maka ibu tidak di rumah. Oke. Ternyata opsinya juga nggak ada ini kedua, maka kita tentu harus mencari yang lain. Bibi Atau mesti tidak adik atau ibu tidak di rumah. Ini ya Bapak Ibu, juga nggak ada, berarti tinggal dibalik aja. Ibu tidak di rumah atau Bibi tidak menjaga adik. Yang penting jangan jawabannya Bibi menjaga ayah. Yang bahaya. Ya Bu Ani. Kalau pakai kata-kata itu Pak. Gimana Bu Sri? Silakan. Jika ibu di rumah. Bingungnya saya gimana? nanyain ayahnya nggak ngapain itu lah. Ayahnya ngapain? Pergi ke kantor Ibu. Lah bibinya ngapain? Yang penting bukan. Sementara bibinya tidak menjaga ayah di situ, menjaga adik. Itu pun kalau ibu tidak di rumah. Kalau ibu di rumah, maka bibi tidak menjaga adik karena ada ibu. Silakan Bu Heni. Sudah angkat tangan. Misalkan pakai PH gimana Pak? Saya kalau pakai kata-kata itu agak susah Oke. mikirnya. Kita misalkan Bu ya, silakan dilihat juga misalkan P ibu di rumah. Ibu di rumah. Q ayah ke kantor. R ayahnya Bibi enggak menjaga negasi ting nanti ya bener. bebas, itu sih terserah mau ditulis apapun. 1 P negasi Q. Bisa ya Bu Heni mengikuti ya? Bisa Pak. 1 berarti kita tulis ibu di rumah, ayah tidak pergi ke kantor. Berarti P ingkaran Q. Yang kedua R maka Q. Kok gini sih? Maka Q. Oke. Yang ketiga kita kontraposisikan salah satu. Ibu mau kontraposisikan yang mana? Saya ngikuti aja nih. 2 atau 1? 1 atau 2? Yang 2. Karena nanti dia akan mengikuti opsi. Arahnya ke opsi sih. 2 misalnya ya. 1 oke. 1 2 aja. 2. Ingkaran Q maka ingkaran R. Maka ingkaran R. Berarti ini Bu ya. 2 kontraposisi. Kita langsung silogisme.
P, Oh iya. maka Oh iya. lingkaran R. Oh iya. Terima kasih, Pak. 1, 3 silogis. Nah, kalau nggak ada, silakan pilih salah satu di ekuivalen dari P maka R. Lingkaran R. Bisa saja R maka lingkaran P, atau dan menggunakan atau tadi ya. Lingkaran P atau lingkaran R gitu ya Pak. Lingkaran P atau lingkaran R. Atau dikomutatifkan. Lingkaran R atau lingkaran P. Bisa ya Bu Heni ya? Semoga jelas penjelasannya. Oke, jelas, Pak. Kalau untuk nomor 3 tadi bebas Ibu mau kontraposisi 1, kontraposisi 3 hasilnya sama. Yang arahnya ke berikutnya pasti silogisme. Oke, sama-sama Ibu. Berikutnya apa ya? Nah, sekarang kita berbicara tentang masak lagi. Masih ayah, ibu, dan bibi. Bibi. Masih mereka bertiga ini. Oke. Ini ayah yang masak kok bibi yang senang, Pak. Iya. Nggak Bukannya tahu saya. Sebenarnya siapa bibi ini? Tanda kutip Kalau ya. Silogisme ya, Pak? senang lah Bu, bibi kan nggak kerja berarti. Oh saya senang nih, kok ayah yang masak hari ini ya? Jika ibu senang, maka ayah memasak. Jika ibu senang, maka bibi senang. Ibu senang maka bibi senang. Maka R. Ini tuh Ini lebih sih soalnya banget. apa Itu Bu? mudah banget itu. Iya Tapi saya kan itu Ben. mudah Ini Bu. biar Tapi di jawabannya nggak ada yang implikasi sih, ingat saya. Dia itu jawabannya selalu Atau. menggunakan atau. Ya. Disjungsi, disjungsi. Dia jawabannya dia lebih ke ini, ke apa? ibu hasil Ekuivalensi ya. hasil ekuivalensinya. Atau Ibu tidak senang atau tidak senang atau Tidak bibi senang. Bibi Bibi senang. Jawabannya Tidak arahnya senang. ke, memang kayaknya soalnya ini. Nanti kita langsung menyimpulkan ini loh. Ternyata nggak ada ini. ibu tidak senang Ternyata atau opsinya, senang? ya. Nggak ada. Nanti opsinya bibi senang atau ibu tidak senang. Nah opsinya ternyata gini. Dan atau Nggak dan apa-apa. atau. Nggak apa-apa. Kan anaknya Pak Ardi udah dikasih tahu. Kita kan muridnya Pak Ardi nih, udah dikasih tahu nih. Nah jadi opsinya kayak gini biasa. Bibi senang atau ibu tidak senang. Oh, balik. Ya sama aja sih. Nggak ada bedanya. Kesimpulannya ekuivalensi itu ya Pak? Ya. Atau bisa juga misalnya yang jika maka ini nggak ada Bu, apa tadi ya, jika ibu senang maka bibi senang, ini nggak ada, ternyata yang keluar itu yang kontraposisinya, jika bibi tidak senang maka ibu tidak senang. Nah, misalnya keluarnya ini bisa jadi. Atau dan Pak? Kalau dan? Tidak ada. Nah ini Nggak saya bisa. ini saya lihatkan opsinya ya. Kebetulan yang ini saya ketemu opsinya. Nah, tuh Bu. Oh, Dia ngarahkan ke jika maka. Ternyata bisa kita lihat kesimpulannya jika maka, dan kita harus ngambil yang E. jika bibi tidak senang. Kontraposisinya ya Pak ya. Ternyata yang keluar kontraposisinya. Nggak ada yang ibu senang, bibi senang, nggak ada. Kayak gitu dah kira-kira. Ini soal yang pernah ada. Semoga besok kayak gitu ya teman-teman kita. Amin. Jadi intinya jangan terfokus pada kalau jawaban dalam bentuk implikasi, jangan hanya terfokus pada satu bentuk, itu aja intinya. Ekuivalen itu tadi ya Pak? Karena ekuivalennya bisa berubah, terutama kalau jawabannya untuk yang implikasi atau disjungsi. Kalau konjungsi kan nggak ada pilihan. Karena konjungsi ya konjungsi. Iya ibu.
Pak Ardi. Ibu. Sorry Pak Ardi. Sorry. Kalau soalnya kayak gitu, terus kita ngelihat option gitu, ada trik nggak Pak? Maksudnya, kira-kira itu nggak kita pilih gitu Pak? Ya, Ibu nggak usah pilih yang salah. Yang Soalnya ada ya, ayah. yang Wah. ada ayah nggak usah dipilih. Itu udah jelas, Ya. ABC jangan dipilih. Karena kan di premis 1 maupun premis 2 itu menampilkan si ayah. Otomatis kesimpulan itu tanpa ayah. Ayahnya pergi. Ayahnya udah masak. Tinggal pertanyaannya Nggak siapa usah yang ikut-ikut. senang. Ayahnya nggak usah ikut-ikut. Nah, Konsepnya tetap harus dipegang dulu ya Pak. harus dipegang. Namanya logika ini ya, beratnya di situ. Sebenarnya kalau ingat sih Bu, yang permasalahan kan beberapa tahun terakhir ini logika ini udah nggak diajarkan. Iya, betul. Nggak diajarkan. Terutama untuk kami guru baru ini kan. Tiba-tiba nggak tahu apa itu logika. Belajarnya waktu SMA dulu. Kuliah sih ada mata kuliahnya. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Semoga jelas. Nah, contohnya ada beberapa soal memang kalau kita lihat itu nggak ada kesimpulan yang sah. Nah, itu yang bikin ribet itu kayak gitu. Oke, bentar saya cari dulu nomor 16. Ada beberapa sebenarnya yang kayak apa tadi yang mana tadi ya soalnya ya. Nah, yang pergi ke kantor ini ada beberapa versi yang dua-duanya ayah pergi ke kantor gini, Bu. Jika ibu di rumah, ayah pergi ke kantor. Bibi menjaga adik, maka ayah pergi ke kantor. Ini kan nggak ada solusi ini. Nggak ada kesimpulan. Kita bingung juga mau ngarahnya kemana. Nah, ternyata di sini nih ada kata tidak. Ya, ibu di rumah, ayah ke kantor. Bibi menjaga adik, ayah ke kantor. Itu nggak ada solusi sampai kapanpun kita cari. Dan akhirnya berkutat pada satu soal yang sama. Contohnya yang kayak gini nih. Ya, ini pernah juga nih. Nah, jika ibu ke pasar, ayah jogging. Jika ayah tidak jogging, maka ibu ke warung. Menyimpulkannya gimana? Kan nggak ketemu akhirnya. Kita kontraposisikan persamaan yang kedua, misalnya ya. Berarti menjadi jika ibu ke warung, Maka ayah maka tidak ayah jogging. Nah, akhirnya nggak ketemu. Mau diapakan, akhirnya nggak ketemu nih jawaban. Simpulan yang sah dari kedua premis di atas. Nah, kesimpulannya adalah ayah jangan jogging, lebih baik masak saja. Jadi ibu dan bibi senang. Kayak gitu. Oke ya, Bapak Ibu. Nomor 19. Oke, ini selanjutnya. Jadi yang kayak gini yang nggak akan ada opsi, nggak akan ada kesimpulan yang sah, tidak ada kesimpulan yang sah. Oke, yang ini ada. Nah, ini sama kayak tadi ya. Coba Bapak Ibu saya tunggu 2 menit paling lama ke depan. Silakan tulis di kolom chat. Paling lama 2 menit ke depan. Adik sekolah, maka ibu masak sendiri. Jika ibu memasak sendiri, maka nenek senang. Berdasarkan pernyataan tersebut, simpulan yang sah adalah. Ingat, bisa dilihat di opsi tidak ada jika maka. Maka arahnya kita arahkan ke atau. Dan jangan pilih CDE, karena itu pakai dan. Ibu adik tidak sekolah atau nenek senang? Tidak Iya. ada, berarti yang A ya. Berarti di nganu komutatif kan? Komutatif, iya. Berarti yang A Bu ya.
Iya. Nenek senang, adik tidak sekolah. Nah, yang kayak gitu, Bu. Siapa tadi, Bu? Siapa yang tadi yang nanya ya, Bu? Natalia ya? Melihat opsi supaya nggak dipilih. Nah, jadi pertama kita lihat dulu ini jawaban tidak ada yang jika maka. Yang ada atau dan. Sedangkan jawabannya harusnya silogisme jika maka. Oh, kita harus arahkan ke jawaban atau. Sementara yang atau itu adanya A atau B. Bisa? Yang ditulis 3 kali Debat. itu Cara tadi menghafal ya, Pak. aturan logika gimana, Pak? Karena nggak lihat catatan lupa. Aturan logika nggak dilihat. Oke. Gimana ya cara ngingat ya? Kok bisa ingat? Tapi tadi itu rumusnya nganu kok Pak, antara seputar ekuivalensinya P maka Q atau bisa antara negasi P maka Q. Seputarnya dari tadi itu untuk pembuktian. Iya, arahnya memang banyak kan itu implikasi, Bu ya. Ekuivalen ke disjungsi. Ya, disjungsi. Atau kalau enggak di kontraposisi. Arahnya memang begitu aja nih. Jadi hampir sebagian besar. Ini kalau kita simpulkan ya, misalkan kalau pakai kesimpulan PQR, P-nya adik sekolah, Q-nya ibu masak sendiri, dan R-nya nenek senang ya. Kalau pakai misal. Iya, R-nya nenek senang. Itu coret-coret tinggal berarti depan kesimpulannya P maka R. Ya, adik sekolah, nenek senang. Iya. Untuk Kalau atonya nenek sekolah adik senang, ini ya saya tulis ya. Nenek sekolah adik senang, nggak ada. Berarti kita ubah ke ekuivalen. Ekuivalensinya atau arahnya memang hampir sebagian besar ya ke situ. Kalau logika ini. Tapi kalau yang saya lihat beberapa ini ya, beberapa soal yang sering di-share teman-teman itu memang logikanya logika SMA ini penarikan kesimpulannya kalau tidak ponen tolen ya silogisme dan bermain di ekuivalen ini paling banyak. Jelas ya, nenek senang atau adik tidak sekolah. Kita ambil yang opsi A. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Untuk aturan logika sebenarnya kalau untuk penarikan kesimpulan hampir sebagian besar caranya kayak gitu. Nah, kecuali soalnya yang kayak gini. Kayak tadi ya, kita harus menentukan nilai-nilai PQR tanpa melihat bagaimana supaya ingat. Kayak misalnya kapan implikasi itu benar. Kapan konjungsi itu benar. Nah, ini ada Bapak Ibu pernyataannya adalah P atau P implikasi Q atau R bernilai salah. Seperti yang kita ketahui, pertama kita lihat yang di luar kurung dulu, Ibu. Ini harus salah, maka P-nya wajib benar. P-nya wajib benar. Berarti A atau D. Atau D. Benar, salah, salah. Nah, kemudian Q atau R itu harus salah. Nah, berarti salah-salah. Ini kan nggak ada opsi lain nih selain D ya. D. Nah, pertama opsi yang harus kita lihat si P-nya ini. P harus benar. Maka jawabannya A atau D. Jangan sampai pilih B, C, E. Sudah pasti salah. Karena kesalahan yang sangat fatal ya jelas kalau kita pilih B, C, E. Kalau pilih AB, AD, itu masih ada kemungkinan 50%, 50%. Tinggal dilihat, ternyata si A ini pernyataannya benar. Implikasi itu kalau yang depan sudah S, sudah pasti benar. Mau belakangnya apapun. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tinggal mengingat saja sebenarnya. Ini tidak ada penjelasannya di bawahnya. Penjelasannya ya tadi, implikasi bernilai benar. Ngapa? Nanya apa? Ngajak tidur itu anaknya, Pak. Akan, padahal udah jam 10 Bu ya.
Masih nyanyi lagu wajib dulu, Bu, sebelum tidur. Bahasanya Melayu-Melayu gitu ya, Pak ya? Memang Melayu, Bu. Saya asli Melayu, Bu. Iya. Melayu arahnya kayak di arah Melayu Sukamara. Malaysia. Riau juga kayaknya sama. Riau, Sukamara Jambi. gitu ya, Pak. Ibu di mana memangnya? Kalimantan Tengah, Pak. Oh, Bu Sri di Kalimantan Tengah. Iya, Sukamara itu kan dekat sama Ketapang. Iya. Loh, Pak Ardi ini di Kalimantan nggak, Pak? Saya di Kalimantan Barat, Ibu. Oh, Ponti. ini Jawa loh. Jeruk Ponti. Jeruk Ponti, nah betul. Dan kita tetanggaan ya kita ya. Tetangga Saya jauh. Iya, saya lewatnya di yang dilewati Tugu Katulistiwa. Iya. Walaupun bukan di daerah saya itu. Itu di Pontianak. Oke, lanjut. Ini mungkin terakhir ya, sudah jam 10, Ibu. Nanti kita lanjut lagi, semoga ada manfaatnya. Terakhir itu yang ringan-ringan aja nih, yang tentang hujan. Karena kan sekarang musim hujan. Tentukan kesimpulan dari pernyataan di bawah ini. Jadi untuk kesimpulan Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita sering latihan, sangat mudah kalau untuk menjawabnya. Jadi sering-sering latihan pasti bisa jawab. Karena dia logikanya tidak seperti logika di pretest yang ada semua jika ini pun belum keluar yang semua ya, yang berkuantor ya. Iya. Berkuantornya belum ada dari tadi. Iya, masih batas P maka G. Masih ke ini kayaknya Equivalency. indikator yang ke 3233. Berkuantor menyelesaikan masalah, logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Kalau yang menyelesaikan masalah seperti ini tadi Bapak Ibu nih. Kita menentukan P-nya benar, Q-nya salah, atau R-nya salah. Nah, yang ini berarti dia kembali ke kesimpulan. Sama kayak tadi ya. Jika hari hujan, maka ibu menyiram bunga. Oh, bisa. Hari ini Hari ini tidak hujan. hari ini tidak hujan. Atau Ibu menyiram bunga. Bisa komentarnya juga. Jika ibu tidak menyiram Ibu menyiram bunga. Tidak menyiram bunga. Jika dulu ya, maka hari ini tidak hujan. Ibu menyiram bunga. Ibu menyiram bunga. Atau hari ini tidak hujan. Nah, kesimpulannya kayak gitu. Kemudian kesimpulan yang kuantor kayaknya belum, sayang juga kalau nggak dibahas satu soal lagi. Sebenarnya tadi udah pamitan ya. Satu soal yang berkuantor, bentar saya carikan. Grup di UKM PPG. Kesimpulan. Jika hari ini panas, maka Ani memakai topi. Oh, ini saya keluarkan yang pernah di-share tanggal 24 Januari ini yang belum kayak tadi ya, belum pernah keluar ya. Tapi juga nggak ada kuantornya. Oke, lanjut aja, nggak apa-apa dulu. Jika A bermain, maka ia tidak membayar atau gratis. Jika A tidak bermain, maka ia melepas sepatunya. Zainal bermain dan melepas sepatunya.
Gimana? Bapak Ibu? Siapa si Jainal ini? Ini disuruh apa ya? Kesimpulan. Kesimpulan yang sah. Ini soal tahun berapa? 2019. Siapa yang share? Bu Nofrida. 24 November 2019. Kayaknya saya juga baru lihat nih. Opsinya ada, Pak? Beliau ini ada tapi yang AC ya. Kosong, Bu. Yang BD-nya kayaknya lupa beliau. Nih. Channel membayar. Ini opsi yang beliau tampilkan di grup. BD-nya kosong. Jainal membayar, Jainal tidak membayar. Jainal bermain. Tidak. Jika A bermain, maka ia membayar. Jika A tidak bermain, ia lepas sepatunya. Oh, maaf salah. Oh, jika A bermain, maka ia tidak. Oke, kesimpulannya apa, Ibu? Last yang kok di sini ya? Ya, tidak. Oke, kesimpulannya Zainal tidak membayar. Itu gratis. Kok bisa, Pak? Bisa, Bu. Jadi seperti ini. Nah, ini yang perlu dipahami. Ketika Zainal bermain, sebabnya terjadi. Kalau Zainal bermain, maka dia tidak membayar. Sekarang Zainal bermain kan? Iya. Maka dia tidak membayar. Nah, untuk melepas sepatunya, Bapak Ibu, Iya. itu ada di akibat. Apakah dia bermain itu juga harus melepas sepatu? Bisa jadi. Kalau dia tidak bermain, dia pasti melepas sepatu. Kemudian kalau dia bermain, apakah dia melepas sepatu? Itu kan tidak ditampilkan di sana ya. Iya. Nah, melepas sepatu ini sebuah akibat, bukan sebuah sebab. Jadi kalau misalkan di dalam logika itu, yang A ini terjadi, yang depan terjadi, maka yang belakang harus terjadi. Tapi kalau yang belakang terjadi, belum tentu depan terjadi. Makanya di sini di implikasi, kalau yang belakang benar, coba Bapak Ibu lihat. Belakang benar, apakah depannya itu harus benar? Supaya implikasi itu benar? Tidak. Bisa jadi depannya salah. Salah benar hasilnya apa? Benar. Tetap benar kan? Benar. Iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang depan itu benar, yang belakang juga harus benar supaya implikasi ini benar. Paham ya arahnya kemana ya? Iya. Jadi kalau yang depan itu benar, ini ya si Jainal ini bermain dan dia melepas sepatu. Oke, berarti dia melepas sepatu. Apakah yang depan ini harus benar? Tidak mesti. Karena di dalam sebuah logika itu Bapak Ibu, implikasi ini bisa aja benar. Tadi ya berarti saya kopikan dulu aja. Copy tabel. Supaya ketemu ya arahnya. Nah, soal-soal UP itu kayak gini, bikin bingung. Loh kok bisa jawabannya dia gratis? Nah, yang ini ya. Ini Bapak Ibu, saya jelaskan ulang. Kenapa jawabannya C? Kalau yang depan terjadi,
Yang terjadi udah saya kasih tanda kuning ya. A bermain, maka ia tidak membayar. Kalau dia tidak bermain, maka ia melepas sepatu. Sementara si Jainal bermain dan melepas sepatu. Si Jainal bermain, kalau si Jainal bermain, maka ia pasti tidak membayar. Harus terjadi ini. Karena kalau depannya benar, belakangnya juga harus benar. Agar pernyataan itu benar. Tapi kalau yang belakang, Jainal melepas sepatu Pak, tapi ya dia melepas sepatu, berarti yang belakangnya benar ya. Kalau yang belakang benar, belum tentu depan benar. Bisa jadi depan salah. Nah, kayak gini. Semoga nyambung ya Bapak Ibu. Nyambung, Pak. Nah, semoga Insya Allah. nyambung. Kalau depannya benar, maka belakang wajib benar. Tapi kalau yang belakangnya salah, belakang yang benar, belum tentu depannya benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi artinya Bapak Ibu di sini tidak ditampilkan apakah jika dia bermain dia melepas sepatu, itu yang nggak ada kan? Nggak ada. Ternyata bebas-bebas saja. Dan ini harus terjadi dua-duanya Bapak Ibu. Kadang yang bikin kita bingung ini adalah kata dan. Loh, di situ dia kalau tidak bermain dia melepas sepatu Pak. Nah, pertanyaannya apakah dia bermain melepas sepatu kan tidak ditampilkan. Intinya jika dia tidak melepas sepatu maka ia membayar gratis. Sebenarnya kalau kesimpulannya gitu ya. Kalau cuma dua premis ini. Kalau misalnya dua premis ini kan berarti yang premis kedua bisa kita kontraposisi itu. Yang ini bisa kita kontraposisi. Berarti bisa menjadi jika ia jika A tidak melepas sepatu, tidak melepas sepatu, maka A bermain. Maka ia bermain. Nah, sebenarnya kan bisa kayak gitu ya. Melepas. Atau jika A tidak melepas sepatu, maka ia bermain. Gitu kan? Iya. Sambungkan ke yang premis pertama. Jadilah silogisme. Jika A tidak melepas sepatu, maka ia tidak membayar gratis. Arahnya ke sana nanti ya. Nah, tapi karena di soalnya cuma menampilkan seperti ini, berarti yang tadi, bentar saya bahas. Nah, jika ia tidak melepas sepatu, maka ia tidak membayar. Jika ia membayar, maka ia melepas sepatu. Tapi tidak ditampilkan yang melepas sepatunya. Maka kesimpulan dari ini adalah Zainal tidak membayar. Jadi hati-hati di sana. Intinya adalah ketika yang belakang benar, belum tentu yang depan juga harus benar. Tapi kalau yang depan benar, maka belakang wajib benar. Itulah yang ilmu implikasi yang harus kita pahami. Sebab akibat itu sebabnya benar, akibat harus terjadi. Tapi kalau akibat terjadi, belum tentu sebabnya terjadi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, soal yang pernah keluar itu kayak gini ternyata. Ini saya baru cari di grup nih. Oh iya ya. Ini kalau nggak dibahas tadi bisa salah juga ya. Pak, kalau pakai rumus Peki boleh toh? Boleh Bu. Iya, soalnya lebih kan kita sudah tertanam konsep Peki, ekuivalennya menggunakan Peki. Kalau cuman kata-kata saja kan kadang miskonsepsi kitanya. Oh iya, silakan Ibu. Iya, hasilnya sama. Jadinya itu S maka negasi Q. Nanti hasilnya tadi sesuai Zainal tidak membayar. Tetap sama Bu ya. Berarti ingkaran Q-nya itu tidak membayar, tulisan di sana. Iya, Q-nya yang membayar. Q-nya hasilnya tidak membayar. Oh, Q-nya yang tidak membayar. Kan negasi Q hasilnya. Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Untuk soal ini. Sudah? Tidak ada masalah? Insya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu konfirmasinya. Untuk yang logika yang ini menggunakan nilai kebenaran pernyataan berkuantor, berarti tinggal ditambah semua sama dan ya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu
mengingat bahwa lingkaran dari semua itu beberapa atau ada, bisa beberapa, atau ada beberapa ini juga bisa menggunakan setiap pernyataan Setiap berkuantor. semua ada beberapa ya. Ada beberapa. Oke. Bisa menggunakan simbol yang pakai ini ya, berarti bentar, Yang lingkaran balik. lingkaran all ya. Ya, all. For all, for all. For all X, X itu sama dengan berarti lingkaran. Bisa kita masing-masing diingkarkan. Lingkaran for all X, lingkaran PX sama dengan E ya. Terbalik. Terbalik itu apa ya? Bahasa itunya apa Ibu biasa? Eksis ya? Eksis. Ada ya, ada atau setiap. Oke. Ada tapi lingkaran dari pernyataan. Kemudian sebaliknya juga berlaku ya Bapak Ibu. Tinggal ditukar saja. Eksis. Ada X itu menjadi Oke, itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin didiskusikan bisa kita lanjutkan nanti itu. Kalau ada kebingungan juga masih lanjut, bisa kita bahas sampai sebelum menuju hari H. Berarti masih bisa kita bahas. Untuk ada dan semua bisa kita baca saja. Sering juga dibahas, tinggal dibalikkan saja. Misalkan ada pernyataan yang semua sapi bernapas dengan paru-paru misalnya, tinggal diganti. Bisa untuk lingkaran bisa juga tidak menggunakan kata ada dan beberapa. Misalnya dikasih kata tidak. Nah, itu sama saja sebenarnya. Contohnya ya. Semua sapi bernapas dengan paru-paru. Nah, lingkarannya sama aja dengan tidak semua. Karena di atas itu sudah disebutkan tidak semua sapi bernapas dengan paru-paru. Atau yang paling sering adalah ada sapi yang tidak bernapas dengan paru-paru. Nah, ini tinggal dimainkan saja pernyataan berkuantor. Mungkin Bapak Ibu juga lebih paham, juga sudah sering membahas soal-soal yang menggunakan kuantor universal maupun eksistensial. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih.